Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kalkulus kita. Kali ini kita masuk ke turunan atau derivatif. Ini adalah masalah pengantarnya. Jadi dua masalah yang temanya masih sama. Yang pertama berkaitan dengan garis singgung. Kita ingat dulu garis singgung lingkaran ya. Sering didefinisikan sebagai garis yang memotong lingkaran di satu titik. Nah, untuk lingkaran definisi itu masih sesuai. Tapi untuk kurva sembarang tentu tidak bisa memotong satu titik. Jadi nanti garis singgung itu adalah eh, garis aproksimasi terbaik suatu kurva di titik ini. Nah, nanti aproksimasi terbaiknya itu diwujudkan dengan berkaitan dengan limit. Nah, mengapa kita perlu mempelajari garis singgung, khususnya dalam matematik? Kita punya fungsi seperti ini, yang kurvanya, yang grafiknya berbentuk seperti ini. Kita mau mencari nilai fungsi itu di sini. Ini kan ada X sama dengan berapa, gitu, berapa nilai fungsinya. Tentu untuk fungsi aljabar atau polinom itu kan relatif mudah. Tapi untuk fungsi transenden, hal itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu kita cari, kalau kita mau cari nilai fungsi di titik tertentu ini, kita dekati, kita aproksimasi dengan garis ini. Sehingga diperoleh garis ini tentu kriterianya harus memiliki error terkecil ketika mencari nilai fungsi di sekitar sini. Ya, di sekitar sini. Nah, langsung saja ini dua masalah yang tadi disebutkan satu tema. Yang pertama garis singgung. Jadi kita mau mencari garis singgung ini, atau lebih enak kita pakai GeoGebra-nya. Seperti ini ya. Kita punya kurva seperti ini, saya buat yang sederhana saja. Perhatikan garis merah, itu melalui dua titik ya, A dan B. Nah, gradien garis yang melalui AB ini, sudah kita tahu ya, di SMA itu kan. Panjang di SMP juga. Ini delta Y ya, dibagi delta X. Jadi panjang ini adalah FA plus H. Panjang dari sini ke sini adalah FA, sehingga ini ya hasil pengurangan dari FA plus H dikurangi FA. Kemudian ini ya, panjang dari sini ke sini itu adalah A. Dari sini ke sini adalah A plus H, maka dari sini ke sini adalah H. Maka gradiennya adalah ini dibagi dengan H. Nah, tentu bisa kita geser seperti ini ya. Oh, yang digeser titiknya. Nah, seperti itu. Nah, itu gradien garis ini. Ya. Tapi bagaimana dengan gradien garis singgung? Yang ini. Yang warna biru. Nah, artinya kalau begitu, supaya dia hanya memotong aproksimasi terbaik tadi di sini, maka kita buat H-nya itu sangat kecil. Nah, seperti ini. Terus sangat kecil sekali, gitu ya. Sehingga nanti yang merah itu, kalau H-nya sangat kecil, itu nanti akan berhimpit dengan yang biru. Nah, agar H-nya kecil, maka ini adalah H-nya harus mendekati 0. Nah, itu adalah cara mencari gradien garis singgung di titik ini, X sama dengan A. Jadi limit H menuju 0, FA plus H dikurangi FA dibagi H, H-nya mendekati 0. Nah, tentu menghitung limitnya kita sudah bisa, kan sebelumnya sudah belajar limit. Nah, itu adalah cara mencari gradien garis singgung yang warna biru ini. Nah, nanti dengan menggunakan garis biru ini, kita bisa mengestimasi atau mencari nilai di sekitar A untuk fungsi f yang grafiknya berwarna hijau itu. Dengan error atau galat yang sangat kecil. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan kecepatan atau laju sesaat ya. Nah, perhatikan di GeoGebra juga. Ya.
Nah, kita punya dua buah benda atau partikel atau apa saja, A dan B. Eh, kita lihat bagaimana pergerakannya. Ini seperti ini. Saya jalankan. Nah, itu semula A lebih dulu ya, lebih cepat gitu. Tapi kemudian disusul oleh B. Nah, gitu. Saya ulangi. Kalau saya stop di sini, maka kita bisa mencari kecepatan rata-rata A maupun B. Caranya mudah. Posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi waktu ketika di sini dan waktu awal. Begitupun yang ini. Nah, itu kan serupa dengan yang tadi ya. Lihat polanya. Kalau sebelumnya di sini T1 dikurangi T0-nya itu H. H-nya mendekati 0 gitu ya. Nanti di sini tapi. Itu adalah mencari kecepatan rata-rata. Jadi pada saat di sini posisi A itu 2,8 meter dari posisi startnya, sementara B 5,8, waktu yang dibutuhkan 1,4. Sehingga rata-ratanya kalau yang A ya 2,8 dikurangi 0, tadi anggap ini posisi 0-nya, dibagi 1,4. Kalau yang B 5,88 dikurangi 0, dibagi 1,4 kurangi 0. Sehingga diperoleh kecepatan rata-ratanya. Nah, tapi persoalannya adalah bagaimana berapa kecepatan A dan B pada saat T sama dengan 1,4. Pada saat T sama dengan 1,4 ya. Begitu juga yang B. Kalau yang tadi dihitung barusan itu adalah kecepatan rata-ratanya. Nah, oleh karena itu, agar diperoleh kecepatan sesaat, yaitu pada T tertentu, bukan pada selang ya. Kalau yang kecepatan rata-rata kan tadi pada selang. Maka dibuatlah ini, T1-nya itu, oh ini salah, ini harusnya T yang ini ya. Oke, saya perbaiki saja di sini. Bawahnya itu adalah T. Nah, seperti itu ya. Jadi kita buat saja, ini tuh sangat kecil, yaitu T mendekati T0. Nah, kalau pada gradien tadi, ini tuh adalah H. Ya, H-nya menuju 0, mendekati 0, ya sama saja dengan ini. Gitu ya. Jadi, pada saat T-nya 1,4, kita peroleh kecepatannya, kalau yang A 2, meter per detik, dengan asumsi tadi jaraknya dibuat per meter ini ya. Kemudian yang B, kecepatannya adalah 8,4. Dari mana dapatnya? Ya ini. Yang diketahui tentu fungsi posisi benda ini pada setiap saat. Nah, untuk kasus ini saya membuat posisi benda A itu adalah ST sama dengan 2T. Yang B saya buat 3T kuadrat. 3T kuadrat. Gitu ya. Nah, cara mencarinya ya dari sini. Menggunakan limit ya. Oh, ini masih ada yang salah. Harusnya ST bukan ST1. Nah, begitu. Dah, tidak ada yang salah. Seperti itu ya. Kalau saya jalankan lagi, saya stop. Nah, pada saat T-nya 1,9, kecepatannya ini tetap. Kalau ini berubah. Itu ya. Kalau mau dicoba lagi pada saat awal-awal, nah, kecepatan awal-awal pada saat 0,3 detik, kecepatan B itu 1,8, kecepatan A konstan 2. Ini jarak yang ditempuh. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke whiteboard ya, kembali lagi ke PPT. Jadi seperti ini yang tadi sudah dijelaskan. Sementara yang tadi itu kecepatan sesaat, dalam hal ini saya tidak membedakan dulu antara kecepatan dan laju. Kecepatan sesaatnya adalah seperti ini. Dilambangkan dengan V ya, V0. Nah, menghitung limitnya tentu sudah ada pengalaman sebelumnya, sudah belajar sebelumnya.
Jadi ini sama saja antara ini, seperti yang tadi saya bilang, kalau ini dibagi H, kalau ini T kurangi T0, tapi ya ini H juga. Karena kalau T-nya menuju T0, ya sama saja dengan H menuju 0. Nah ini ST posisinya seperti ini ya. Kalau ini adalah ST0-nya, nilai tertentu tuh FH. Ya, kalau ini FA plus H. Gitu. Saya lanjutkan masalah-masalah lainnya yang serupa dengan itu. Nah, tentu yang tadi dibahas adalah kecepatan dan garis singgung ya. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan laju, kecepatan adalah salah satu contoh laju perubahan yang sering jadi contoh pada mata kuliah ini. Nah, kecepatan itu pada akhirnya adalah perubahan jarak terhadap waktu. Nanti ada juga perubahan jarak, laju perubahan jarak. Nah, ini kurang laju ya. Laju perubahan jarak terhadap waktu. Nanti ada juga laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, itu yang kita sebut akselerasi atau percepatan. Nah, laju-laju lainnya yang perlu mungkin juga bisa kita bahas sebagai contoh soal. Ya, misalnya kepadatan ya dalam fisika, laju perubahan massa terhadap jarak, kemudian keuntungan marginal. Ini dalam bidang ekonomi, yaitu perubahan pendapatan, laju perubahan pendapatan terhadap jumlah barang. Kemudian pelarutan, ini maksudnya kecepatan melarutnya sebuah zat ya, pada kimia misalnya, yaitu laju perubahan massa terhadap waktu. Arus listrik juga dalam fisika, laju perubahan muatan listrik terhadap waktu. Ada juga misalnya peluruhan ya. Peluruhan itu kan perubahan volume benda terhadap waktu. Ada peluruhan, ada berkaitan dengan pertumbuhan populasi gitu ya. Laju pertumbuhan populasi seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah yang ini tadi. Ini adalah mencari gradien garis singgung. Ya sama saja, pakai ini juga bisa. Nah, ini mencari laju sesaat. Ya. Tinggal dilihat saja mana yang bisa mencari garis singgung juga bisa seperti ini. Tinggal mana yang kira-kira lebih mudah gitu ya dalam perhitungannya. Nah, ini contohnya. Cari gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat kurangi 1 pada X sama dengan negatif 2. Dan cari persamaan garis singgungnya. Oh, ini ada yang salah. Nah, kita misalkan ini adalah fungsi yang rumusnya fx sama dengan X kuadrat kurangi 1. Maka ini adalah grafik dari fungsi tersebut. Kita cari gradiennya di gradien garis singgungnya di X sama dengan negatif 2. Kita gunakan yang pertama tadi ya. Ini adalah FA plus H dikurangi FA. Dalam hal ini A-nya adalah negatif 2. Kita substitusi. A-nya negatif 2. Gitu ya. Nah, ini dibagi H. Kemudian sesuai dengan rumus fungsinya X kuadrat kurangi 1. Maka negatif 2 plus H kuadrat kurangi 1. Dikurangi negatif 2 kurangi 1. Ya. Kemudian, ini tinggal dikuadratkan saja. 4 dikurangi 4H ditambah H kuadrat kurangi 1. Dikurangi, ini 4 kurangi 1. Nah, penyebut tetap H. Semuanya ada limitnya ya. Kemudian berikutnya, limit H mendekati 0. Nah, ini kan 4 kurangi 1 kurangi 3 kan jadi 0. Kemudian, negatif 4H dibagi H. Jadi yang tersisa negatif 4H plus H kuadrat, kemudian dibagi H. Nah, masing-masing kita bagi dengan H, maka diperoleh seperti ini. Jadi limit H menuju 0, mendekati 0 untuk negatif 4 plus H. Maka kita peroleh sama dengan negatif 4. Jadi gradien persamaan garis singgung itu adalah negatif 4. Nah, persamaan garis singgungnya, nah kita gunakan rumus ini. Ya, sejak SMP ya. Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi X1. X1-nya itu negatif 2. Maka Y1-nya adalah F negatif 2. Gitu ya. Substitusi aja ke sana menghasilkan 3 kan ya. Jadi Y kurangi 3 sama dengan negatif 4 dikali X dikurangi negatif 2. Nah, ini kan jadi X tambah 2. Ya, jadi dikalikan dengan negatif 4. Negatif 4X dikurangi 8, ini pindah, dikurangi 3, ditambah 3. Jadi, kita peroleh Y sama dengan negatif 4X kurangi 5. Nah, persamaan garis singgung ini bisa kita tulis
4X kurangi Y tambah 5 sama dengan 0. Berikutnya contoh di biologi ini ya. Misalkan terjadi epidemi flu Asia di sebuah kota, pemerintah memperkirakan bahwa jumlah penduduk yang terkena flu tersebut pada T hari, pada 10 hari, 30 hari, 2 hari gitu ya. Atau ya T-nya bisa 1,5 dan sebagainya. Nah, T-nya bilangan real. Sejak epidemi dimulai adalah PT sama dengan 120 T kuadrat kurangi 2T kuadrat. 2T pangkat 3 orang. Jadi ini adalah jumlah yang terinfeksi. Ya. Nah, T-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 40. Nah, berapa laju penyebaran flu tersebut pada saat T-nya sama dengan 10? Kalau ditanya berapa orang yang terkena flu tersebut, yang terinfeksi flu tersebut pada T sama dengan 10, tinggal substitusi aja ke sini. T-nya dengan 10 gitu ya. Tapi ini yang ditanya adalah berapa laju penyebarannya? Sama dengan menanyakan kecepatan tadi. Nah, begini cara mengerjakannya. Kita misalkan saja laju perubahan tersebut adalah V. Nanti ini akan dikenal notasinya dP dt ya. Nantilah setelah kita belajar turunan dan notasi Leibniz. Nah, misalkan laju perubahannya itu adalah V, gitu ya. Ini nanti dalam kurung T harusnya. Nanti T-nya substitusi 10 gitu ya. Atau limit T menuju 0, mendekati 10, dari PT kurangi P10 dibagi T kurangi 10. PT kita substitusi itu. P10 ya ini T-nya gak substitusi dengan 10, dapat seperti ini. Dibagi T kurangi 10. Ini masih ada limitnya. Nah, sebaiknya berlatih di dalam perhitungan aljabarnya ya. Ini kalau diuraikan, dihitung jumlahnya itu agak repot, lebih baik ini saja kita pasangkan. 120 T kuadrat kurangi 120 kali 10 kuadrat. Gunakan sifat distributif, dapatlah ini. Gitu ya. Kemudian ini ada pengurangan. Dikurangi ya. Negatif 2, ini kan negatif 2. Dengan sifat distributif ini jadi pengurangan. Kemudian T pangkat 3 dikurangi 10 pangkat 3. Ya, dibagi T kurangi 10. Lanjut. Oh, ini T kuadrat ini ya. Nah, kita peroleh 120. Oh, ini kan sama dengan yang sini ya. Oh, ini belum diuraikan. Oke, ini sama dengan baris ini. Nah, sekarang yang ini itu kan T kuadrat kurangi 10 kuadrat kan sama dengan T kurangi 10 dikali T ditambah 10. Kan tinggal dicoret ya dengan ini. Dengan penyebut. Maka diperolehlah ini. Nah, ini T pangkat 3 dikurangi 10 pangkat 3. Nah, harus ingat A pangkat 3 kurangi B pangkat 3 itu kalau diuraikan jadi apa? Nah, langsung saja ke sini. T pangkat 3 dikurangi 10 pangkat 3 sama dengan T kurangi 1, T kurangi 10 dikali T pangkat 3 ditambah 10, T ditambah 10 kuadrat. T kurangi 10-nya habis dibagi oleh ini, penyebutnya ini ya. Maka yang tersisa ini, hasilnya ini. Setelah itu ya substitusi aja, T sama dengan 10 ke sana, diperoleh 1800. Cek lagi ya, saya khawatir salah gitu. Jadi kalau begitu laju penyebaran flu pada T sama dengan 10 adalah 180 orang per hari. Nah, mungkin itu contohnya, ada 2 contoh, yang lainnya bisa lihat di buku. Baik, itu dulu sebagai pengantar, nanti kita lanjutkan ke video berikutnya membahas definisi turunan. Oh iya, saya balik lagi ke sini tadi. Tentu Anda sudah kenal ya bahwa ini adalah definisi turunan. Ini juga sama, definisi turunan. Baik, kita lanjutkan ke video berikutnya tentang turunan.